Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel OD yang memberikan tutorial seputar tentang motor. Oke, di video kali ini teman-teman ada unit motor Blade di mana di motor Blade ini teman-teman dia itu tidak mau langsam teman-teman, mati-matian motornya. Nah, jadi untuk motor karburator ini kita langsung fonis saja ya. Kita coba cuci dulu karburatornya. Karena motor ini bisa bunyi, berarti untuk pengapian ada. Kemudian bengkel OD juga sudah, sebelum bengkel OD mau cuci karbunya ini teman-teman, bengkel OD sudah coba mengganti busi yang baru, tapi ternyata masih berembet dan masih mati-matian kalau lepas gas motor ini teman-teman. Untuk motor ini teman-teman, ini motor Blade New. Oke, jadi yang pertama-tama itu kita harus membongkar dulu cover bodinya ya teman-teman. Kita lepaskan dulu untuk cover body yang depan. Kemudian dia ini, untuk motor ini dia menyatu. Bodi sampingnya sama kap belakangnya teman-teman itu dia menyatu. Jadi teman-teman harus buka juga behelnya, kemudian buka bodi sampingnya. Dia sepaket sama untuk cover sampingnya teman-teman, kiri kanan. Nah, jadi agar leluasa kita bongkar untuk karburatornya teman-teman. Oke, kita langsung ke prakteknya. Oke, jadi untuk teman-teman pemula ya, nah tutorial ini saya fokuskan untuk para pemula. Kalau yang senior tidak usah ditonton. Ini untuk para pemula teman-teman. Oke, yang pertama-tama untuk melepas karburatornya ini teman-teman, kita buka dulu untuk baut yang ke saringan udaranya. Di sini menggunakan obeng flash. Kemudian kita lepaskan anunya untuk tutup skepnya. Kemudian di sini kita lepaskan untuk baut manipulnya teman-teman. Dia menggunakan kunci D8. Oke. Nah, kemudian sebentar jangan lupa pula kita melepas untuk selangnya, selang bensinnya. Untuk selang bensinnya. Oke. Ini untuk selang bensinnya. Nah, kemudian sediakan juga besi-besi bundar lah, seperti ini, seperti contohnya ini obeng toh. Nah, setelah kita melepas ini selangnya supaya tidak banjir atau mengalir bensinnya, kita sumbat pakai kunci obeng ini teman-teman. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Oh iya teman-teman, agar memudahkan lagi untuk baut box saringan udaranya, untuk baut box saringan udaranya yang ini teman-teman, dilonggarkan juga ya, sama sebelahnya dilonggarkan juga. Untuk baut saringan udaranya teman-teman, dia menggunakan kunci 10. Oke, kita longgarkan juga untuk box saringan udaranya ya, box filter udaranya ini. Sekiranya dia sudah bisa bergerak teman-teman. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, setelah kita longgarkan ini di baut yang di sini, kita lanjut buka penutup skipnya ya. Oke, setelah itu kita buka dulu selang ya teman-teman, selang bensinnya. Oke, kita ini tujuannya tadi kita sediakan obeng yang bundar ya, untuk kita ganjal ini bensinnya supaya tidak keluar teman-teman. Kemudian kita lepaskan lagi yang menghalangi ini untuk selang udaranya teman-teman, selang hawa mesinnya, selang hawa mesin. Kemudian kita buka untuk baut manipulnya. Di sini menggunakan kunci 8. Oke, kita buka juga untuk baut yang sebelahnya. Oke, tinggal kita tarik teman-teman. Kita lepaskan dari karet saringan udaranya ini. Jangan lupa plastiknya kita singkirkan dulu. Oke, sekiranya melepas di sini keras atau yang macet ini ring pengancingnya, kita bisa cungkil pakai obeng plat. Masukkan di obeng plat, kemudian kita cungkil teman-teman. Oke, nah seperti itu ya. Jangan lupa pula kita buka untuk selang hawanya ini, hawa dari karbu. Nah, dipastikan untuk selang ini jangan tersumbat teman-teman. Jika selang ini tersumbat, maka bensin yang turun ke mangkok karbunya ini teman-teman akan tidak lancar dan bisa membuat gas itu tidak stabil teman-teman. Oke, kita buka lagi untuk kabel coknya. Oke, ini untuk karburatornya teman-teman. Kita cari posisi yang pas untuk kita bongkar, kita cuci. Oke, kita cek dulu untuk putaran seteran anginnya yang ini berapa ini di karbu ini. Setengah. Dia setengah lebih sedikit teman-teman. Untuk motor ini, untuk setelan karbunya itu bisa di setengah putaran, terlalu keborosan teman-teman. Dia sekitar 1 putaran atau 1,5 putaran.
Oke, maksimalnya di 1,5 putaran ya untuk di motor Blade ini untuk setelan karbonnya. Nanti cara penyetilannya juga teman-teman, nanti kita setel di mesinnya agar kita sesuaikan dengan kemauannya mesin. Kita cari di mana. Biasanya jangan juga berpatokan seperti itu teman-teman. Nanti kita ikutkan kemauannya mesin itu di putaran keberapa dia itu RPM-nya dia mau meninggi teman-teman. Cuman kalau bengkel OD itu kalau umpamanya ini setelan angin itu dia berlebih dari 2 putaran, itu biasanya di pagi hari akan susah bunyi teman-teman. Dan biasanya motor yang normal itu kalau klepnya tidak bocor, pasti dia kita putar mentok dulu, kemudian kita kembalikan. Biasanya itu RPM-nya mulai meninggi di setengah putaran sudah mulai meninggi teman-teman, sampai 1 dan 1,5 putaran itu dia sudah puncak-puncak tertingginya RPM-nya teman-teman, atau suaranya mesin itu sudah teriak. Jika di 1 putaran atau 1,5 putaran sampai 2 putaran belum meninggi untuk setelan anginnya, ini berarti ada kerusakan lain teman-teman, entah itu di karburatornya atau entah itu di klepnya, entah itu atau di setelan klepnya yang tidak tepat. Oke, lanjut kita fokus kepada video kali ini bagaimana cara cuci karburator. Kita kipuk dulu agar mempermudah saat membukanya. Oke, untuk kondisi karburatornya seperti ini teman-teman. Di sini terlihat untuk karatan nanonya, tangkinya dia berada di sini. Ini kotorannya teman-teman, saya terlihat ada agak coklat-coklat. Oke, biasanya untuk pemula itu di sini yang keliru teman-teman. Untuk pemasangan jarumnya ini, jarum karburator. Oke, ini dia cara pasangnya seperti ini teman-teman. Oke, dia bukan seperti ini ya, bukan ditindih seperti ini. Fokus. Oke, dia bukan begini teman-teman, tapi dia masuk begini ya. Dia masuk di silanya ini. Oke, seperti ini teman-teman, masuk di silanya ini. Dia masuk di silanya. Ada silanya. Kemudian masuk sini. Oke. Oke, kita lanjut untuk perkenalan di isi dalam karburatornya dulu. Ini pilot jet, yang kecil namanya itu pilot jet, yang besar main jet. Jadi untuk pilot jet ini teman-teman, dia itu peranannya atau fungsinya pada saat motor dibunyikan ya. Nah, pada saat motor dibunyikan, kemudian untuk gasnya sampai tuas gasnya itu sampai di pertengahan. Untuk pasokan bahan bakarnya dia diisap oleh pilot jet ini. Nah, jika pilot jet ini tersumbat atau kotor di dalam teman-teman, untuk jalur-jalurnya juga ini kotor, biasanya motor itu susah dihidupkan. Kemudian pada saat tarikan gas awal sampai di pertengahan itu dia terasa brembet teman-teman, atau dia buntu-buntu begitu. Dia brembet atau dia buntu-buntu. Kemudian kita lanjut ke penjelasan untuk main jet yang besar ya. Jika main jetnya yang tersumbat atau kotor di bagian sulingan ini teman-teman, di dalam sebentar bengkel OD akan membukanya. Di bagian sulingannya tersumbat, biasanya itu di putaran atas teman-teman, putaran atas, atau pada saat kita gas itu kita mentokan atau lewati dari pertengahan gas, dia sudah mulai terasa brembet, berarti di sini yang tersumbat teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut.
Oke, untuk pilot jet ini teman-teman bisa dilihat ya jalurnya, dia ke sini ke karet diafragma ini. Jadi sebentar kita buka juga ini karet diafragmanya, dipastikan karet diafragmanya tidak sobek. Jika sobek, motor akan boros teman-teman, karena pilot jet ini pada saat melewati setengah putaran di putaran gas itu mau masuk top speednya teman-teman, dia itu sudah ditutup oleh karet diafragma. Jadi yang berfungsi menarik bahan bakar itu tinggal main jetnya saja. Nah, gitu ya. Jadi pastikan untuk jalur-jalurnya juga ini jangan tersumbat teman-teman. Oke, jadi disaksikan saja untuk cara semprot-semprotnya sebentar teman-teman. Dipastikan untuk lubang-lubangnya kita cek, kita semprot, sambil kita semprot kita lihat untuk keluarnya semprotan cuci pakai bensin, atau kita lihat yang paling bagus teman-teman kita cuci pakai carbo cleaner ya, agar kita dapat melihat untuk semburan jalurnya teman-teman. Oke, di sini bisa dilihat, di sini ada kotoran. Ya, ada kotoran. Kita buka lagi untuk main jetnya teman-teman. Oke. Di sini ada per. Kemudian di sini ada karet diafragma, ini yang dinamakan karet diafragma teman-teman. Untuk karet diafragmanya ini dipastikan tidak ada yang sobek ya. Oke. Kemudian di sini juga teman-teman, sini ada juga jalurnya. Lubang di sini. Oh, kamera aja. Lubang yang ini teman-teman, dia ada juga lubang di dalam ini ya. Dipastikan di sini jangan ada yang tersumbat. Dalam situ bisa dilihat ya, ada titik itu. Kemudian jangan ketinggalan di sini. Kita lepaskan juga untuk karetnya ya, sampai ketinggalan, bisa bahaya ini teman-teman, karet ini. Oke, untuk setelan angin ini teman-teman kita longgarkan dulu. Kita longgarkan saja ya. Kita longgarkan seperti ini. Mungkin dilonggarkan. Kemudian kita proses cucinya teman-teman. Kita siapkan dulu untuk carbo cleanernya. Di sini saya biasa menggunakan carbo cleaner karena dia bagus teman-teman, untuk kotoran-kotoran di bagian dalam itu bisa terbuka. Oke, kita mulai cuci. Kita cuci dulu untuk bodinya. Bodinya kita cuci. Kita cuci dulu untuk bodinya ya, agar kotoran di luar itu tidak masuk ke dalam. Oke, jika teman-teman tidak menggunakan carbo cleaner atau hanya menggunakan bensin dan tidak ada kompresor, bisa teman-teman sediakan pipet ya.
Setelah dimasukkan bensinnya, kemudian ditiup pakai pipet ya untuk lubang-lubangnya. Karena bengkel ode dulu sebelum mempunyai kompresor, begitu cara bengkel ode mencuci karburator teman-teman. Oke, kita semprot dulu pakai angin. Iya, tunggu. Oke, kita cuci juga untuk pelampungnya ya. Pelampungnya untuk bak tampungannya karburatornya teman-teman. Ini lihat kotoran, lihat karatannya itu. Karatan tangki ini. Lihat teman-teman untuk kotorannya. Ini teman-teman. Kotorannya. Oke, kita semprot lagi untuk masuknya bensin ya. Ini jalan masuknya bensin. Kita pastikan di sini harus mantap, harus plong lah keluarnya semprotan karboklinernya ini. Oke. Oke. Kemudian kita semprot untuk pengecekan jalur-jalur karburatornya ya. Yang pertama-tama kita cek dulu untuk jalur main jetnya, ini yang besar ya. Nah, jalurnya di sini teman-teman. Kita masukkan di sini karboklinernya. Kemudian kita semprot, kita lihat di sini harus keluar air. Oke, nah jadi di sini pastikan untuk lubangnya bagus ya. Oke, bisa dilihat tuh kamera. Kemudian kita cek lagi di bagian pilot jetnya teman-teman. Di bagian pilot jetnya ini di sini teman-teman untuk jalurnya. Kita coba masukkan lagi di sini ya. Kita lihat. Oke, di sini keluar itu tadi. Bisa terlihat ya. Oke, itu. Di sini ada beberapa jalur teman-teman. Kalau di pilot jetnya ini. Oke, di sini pastikan sudah keluar airnya teman-teman. Air dari karboklinernya. Oke, itu. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, saya jelaskan dulu. Jalur yang ini masuk ke sini, kemudian di sini dicabangkan ke ini, pipa yang ini dicabangkan ke sini teman-teman, di tengah-tengah sini. Oke. Kemudian jalan lagi masuk ke sini teman-teman, ke pilot jetnya. Nah, dia bukan hanya ke pilot jetnya saja ya teman-teman. Untuk jalur yang ini dia dicabangkan juga ke sini teman-teman. Ada bisa terlihat tidak anginnya. Sama itu lubang ini ya. Dipastikan juga lubang sini harus tidak tersumbat. Oke. Kemudian di sini lagi teman-teman. Pipa yang ini masuk ke sini, kemudian jalur lagi ke ini, ke sini, kemudian ke sini teman-teman. Ke lubang ini. Coba kita pastikan lubang yang ini. Oh, oke. Saya ulangi teman-teman. Jadi untuk setelan pilot jetnya ini, untuk jalur udaranya, udara masuknya, dia masuk ke sini, dicabangkan dia menuju ke sini teman-teman. Kemudian jalan lagi masuk ke sini di pilot jetnya. Kemudian di pilot jetnya ini ada lubang di sini, tembus ke sini. Saya ulangi, tembus ke sini. Oke, tembus ke situ. Kemudian yang cabangannya lagi yang ini teman-teman, yang ini dia langsung ke untuk setelan anginnya. Oke, bisa dipahami. Jadi kita cek lagi untuk di sini. Kita cek lagi untuk di sini teman-teman. Kita kita sediakan dulu besi kecil. Kemudian kita tusuk begini. Kita tusuk begini ya. Kita tusuk ke dalam. Kemudian ini kita sumbat. Kita sumbat pakai jari. Kemudian kita coba semprot. Hati-hati dalam penggunaan karbokliner ya, jangan sampai mengenai mata karena pedis teman-teman. Oke, itu kita lihat kotorannya itu. Di sini banyak karatannya teman-teman. Kalau karbokliner dia mantap sekali teman-teman kalau kita cuci pakai karbokliner. Untuk harga karbokliner ini sekitaran ada yang harga 25.000 sampai ke atas ya.
Oke, kita lihat, itu bisa dilihat ya, bisa tembus untuk jalurnya. Oke, bisa dilihat di kamera. Oke, di sini tembus teman-teman. Kemudian kita pastikan lagi untuk jalur yang di atas tembus atau tidak. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman mengenai kamera. Oke, itu oke, untuk jalur-jalurnya semuanya sudah aman teman-teman. Jadi dipastikan untuk jalur yang 2 ini ya, itu harus aman, terutama untuk pilot jetnya sini teman-teman. Jalur pilot jetnya itu harus betul-betul dia itu tidak ada yang tersumbat, agar pada saat di pagi hari itu tidak dibunyikan motornya itu gampang bunyi teman-teman. Kemudian untuk lubang yang ini dia tembus ke sini ya, teman ya, bisa dilihat. Oke, kemudian yang lubang yang ini dia tembus ke sini ya. Oke, kita coba semprot, kita lihat jalurnya tembus atau tidak. Oke, bisa dilihat ya itu. Oke, bisa terlihat itu. Oke, jalur-jalurnya sudah aman ini. Jika pengucapan saya salah-salah kata teman-teman, mohon dimaafkan. Sudah sampai jelas tadi ya. Masih bengkel Ode bicara, masih belepotan teman-teman, karena masih bingung juga caranya. Yang penting teman-teman bisa pahami penjelasan bengkel Ode lah gitu. Dilihat saja, disimak saja. Kalau pengucapannya ada yang salah-salah, mohon dimaklumi ya. Yang penting teman-teman bisa paham untuk cuci karburator ini. Oke, kemudian kita pastikan lagi untuk jalur yang di sini teman-teman, untuk tutup dia karet diafragmanya. Jalur yang ini harus tembus ke sini teman-teman. Oke, kita coba cek, bisa dilihat ya. Tunggu, yuk. Oke, bisa kita lihat teman-teman, itu tembus ya. Oke, jangan lupa kita semprot juga untuk jalur bensinnya, bensin masuk. Oke, ini oke. Untuk cuci karburator itu teman-teman gampang-gampang saya teman-teman. Jadi kita cuci lagi untuk untuk jalur-jalur sini. Saya jelaskan lagi. Untuk jalur-jalur sulingannya ini dipastikan harus tidak ada yang tersumbat. Ini untuk di sini ada lubang teman-teman. Dipastikan untuk lubang-lubang ini jangan tersumbat. Ini jalurnya angin masuk agar bercampur dengan bahan bakar teman-teman. Oke, di sini aman ya bolongannya. Oke, kita semprot juga pakai carbo cleaner. Oke, kita bisa lihat, dipastikan semprotannya harus begitu. Oke, kemudian pilot jetnya teman-teman, cari dulu pilot jetnya ini. Pilot jetnya, tunggu ya, tunggu. Oke, kita lanjut cuci pilot jetnya teman-teman ini. Setelah kita pastikan untuk lubang-lubang di sini ya. Oke, kita pastikan untuk lubang-lubangnya ini harus bolong. Kita coba semprot lagi. Pastikan ini harus bolong ya. Oke, di sini terlihat teman-teman. Oke. Kemudian kita coba tiup pakai mulut. Kita coba kerawang lagi teman-teman untuk bolongannya. Oke, kita lihat untuk bolongannya. Untuk penyemprotannya teman-teman diusahakan jangan hanya di satu sisi ya, jangan hanya begini, tapi dibalik juga. Jangan sampai ada kotoran yang besar dia ganjal di dalam teman-teman. Kita balik juga seperti ini, kita semprot. Kemudian kita tutup lubang-lubangnya, kita semprot begini. Oke. Kemudian kita diusahakan dikasih masukkan, kalau tidak menggunakan kompresor, menggunakan pipet dimasukkan ke sini, kemudian ditiup.
Oke teman-teman, di sini saya sate rawang. Untuk di bagian dalamnya kayak ada kotoran teman-teman. Jadi saya carikan dulu untuk kawat kopling. Kawat kopling seperti ini teman-teman. Kita buka satu helai. Kita coba tusuk lagi. Diusahakan untuk kabel koplingnya teman-teman, cari yang siratnya yang halus ya, untuk kawatnya yang halus, karena biasanya kabel kopling itu ada dua jenis teman-teman. Kawat kopling itu ada yang serabutnya tebal sama serabutnya agak kecil. Oke, coba bengkel oleh terawang ulang. Oke, di sini sudah aman teman-teman. Oke, bisa lihat ya sana lubangnya sudah plong bagus. Oke, tinggal proses rakitnya. Jadi kita pasang dulu untuk pilot jetnya yang kecil. Ya, cuci karburator itu gampang saja teman-teman. Oke, kemudian main jetnya yang besar. Pokoknya ini teman-teman tidak bisa tertukar ini, karena kalau yang kecil masuk di sini dia kelonggaran. Kita pastikan untuk sini jangan ada kotorannya di lubang-lubang sulingan ini. Oke, kita langsung kancing pakai tang. Oke. Oke, untuk jarumnya ini, jarum pelampungnya teman-teman, kita selipkan di sini. Oke, begini ya, diselipkan. Oke, untuk kanunya ini, untuk pelampungnya di sini untuk ukurannya sudah pas teman-teman. Sabar. Aduh. Oke ya. Ini kita lihat garis yang di tengah pelampung ini harus rata dengan garis yang ini teman-teman. Garis di bodi anunya ini karburatornya. Jika begini teman-teman, diusahakan di sini dipanasi di plastik yang ini ya. Panasinya pakai korek pelan-pelan teman-teman, cuman harus dipanasi kemudian ditekan-tekan. Oke, caranya begitu. Nanti kalau dikasih tutorialnya lah. Diusahakan ini segini pas-pas teman-teman, atau naik segini naik sedikit begini juga boleh teman-teman, tapi kalau bisa cari cerataannya ya, agar bahan bakar yang masuk di mangkoknya sini teman-teman dia itu pas ukurannya, karena kalau sedikit juga biasanya di pagi hari susah bunyi teman-teman, kebanyakan juga susah bunyi juga dan boros juga begitu. Oke, bisa dipahami. Untuk pelampungnya ini garisnya di tengah-tengah pelampung itu harus rata sama bodi karburator. Oke. Setelah itu kita pas-paskan. Ingat ini lubang anunya, lubang ini, lubang masuknya bahan bakar ketemu sama ini ya. Jadi begini. Oke, untuk bautnya ini tidak akan bisa tertukar karena di sini panjang dan pendek. Yang pendek ini untuk di sini ya. Sedangkan yang panjang ini yang panjang untuk ditutup mangkok karburatornya teman-teman.
Oke, setelah itu untuk pemasangan diafragma, mohon diperhatikan untuk karet diafragmanya kalau sudah sobek teman-teman mohon diganti ya. Kalau sudah sobek mohon diganti untuk karetnya ini. Kenapa fokusnya susah sekali kayaknya. Oke, jika karet diafragmanya sudah sobek teman-teman, mohon diganti karena ini membuat motor boros kalau sobek dan susah bunyi. Oke, untuk susunannya kita pasang dulu untuk karet kecilnya yang kecil yang ini. Di sini posisinya teman-teman. Ya, osilnya di sini. Oke, kemudian ini di sini. Oke. Setelah itu teman-teman ada pernya. Kemudian pernya kita pegang begini. Kemudian kita pas-paskan untuk yang ini lubang ini, kita kemudian ada karet kecilnya teman-teman. Begini ya. Oke, begitu ya. Oke teman-teman, setelah kita memasang komponen-komponen semuanya, jika sudah terpasang di motor, jika teman-teman bingung pada saat nyetel di motor, kita setel langsung saja teman-teman, langsung saja di karburatornya. Jadi begini teman-teman, kita mentokkan dulu untuk setelan anginnya ini setelan angin ya, ini setelan angin, kemudian ini setelan gasnya. Setelan gasnya itu diputar ke kanan atau searah jarum jam, itu meninggikan RPM-nya atau meninggikan stasionernya. Kemudian kalau jika kita putar ke kiri itu menurunkan stasionernya dan menurunkan RPM-nya, begitu bisa dipahami. Kemudian lanjut kepada setelan anginnya. Di sini kita masukkan dulu untuk setelan anginnya, kita masukkan dulu ya, kita putar mentok atau tekan harus di dalam. Kemudian kita patokan untuk satu putaran dulu ya, sebelum terpasang di motornya. Oke, setengah, begini setengah. Kemudian lanjut lagi, begini satu putaran teman-teman. Oke. Jika sudah terpasang di motornya, ingat jika sudah terpasang di motornya, kemudian dibunyikan motornya masih susah bunyi, berarti kita masukkan lagi satu putaran teman-teman. Oke, setengah putaran. Jadi sini setengah putaran nih. Begitu. Dicoba bunyikan lagi, sudah gampang bunyi. Berarti untuk kemauan motor teman-teman, dia untuk setelannya dia harus di setengah putaran begitu. Kemudian jika sudah di satu putaran tadi sudah gampang bunyi teman-teman, kemudian gasnya masih endut-endutan atau ibaratnya masih bunyinya begini lah, den. Intinya tidak lurus untuk suara kadal potnya tidak datar begitu. Jadi kita buka lagi, kita putar lagi ke kiri ya teman-teman, putar lagi ke kiri setengah putaran. Kita cari itu ratanya RPM teman-teman. Ratanya RPM itu suaranya itu dia tidak buntu-buntu, tidak buntu-buntu teman-teman begitu. Oke, bisa dipaham ya. Kita buka lagi setengah putaran. Jadi hitungannya begini, kalau satu setengah putaran, setengah, satu setengah, begitu ya. Oke, nah gitu. Oke, kita tinggal pasang di motornya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk proses pemasangan. Kita pasang dulu untuk skepnya ini, untuk skep karburatornya. Oke, ini setelan gas ya, ini setelan gas. Jadi kita posisikan di sini di skep karburatornya ada dua coakan. Yang ini coakannya panjang sampai ke atas dan kecil, dan ini ada coakannya pendek dan besar. Oke, bisa dilihat. Nah, coakan yang pendek ini teman-teman ketemu dengan setelan gas karena dia lurus. Oke, ketemu sama setelan gas ya. Jadi agar lebih mudah pada saat pemasangan ini, kita balik saja begini teman-teman, karena untuk garis yang kecil di skepnya ini ketemu sama ini garis ini teman-teman.
Oke, dia ada centuran di sana, bisa kita lihat itu. Oke, kita pas-paskan ya. Jangan dipaksa ya, kalau umpamanya kita turunkan ke bawah masih keras, jangan dipaksa, kita cari sela-selanya. Oke, dia harus ringan seperti ini, kita masukkan. Oke, kemudian kita balik, kita masukkan dulu di karet saringan udaranya. Oh, aduh. Oke, langsung jangan dulu kita pasang teman-teman, kita pasang dulu untuk shocknya agar tidak sempit-sempit pada saat pemasangannya. Oke. Oke, sudah terpasang teman-teman. Kemudian jangan lupa kita pasang untuk ini packing plastiknya. Oke, kita ukur dulu kesesuaiannya ya. Nah, kalau begini kan tidak sesuai teman-teman. Oke, berarti posisinya begini. Oke, atau tidak teman-teman, begini kalau keliru di sini. Ini kan tidak ada dudukan untuk osilnya. Nah, sedangkan di sini ada osilnya. Ini, nah jadi dia ketemu begini. Yang di sini osilnya berarti ketemu sama yang tidak ada osilnya di sini. Oke, jadi lihat dia ini. Oke, pasti teman-teman. Oke, karena di manipul ini tidak ada untuk osilnya, itu tidak untuk dudukan osilnya, sedangkan di plastik yang ini ada osilnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pemasangannya. Oke teman-teman, durasinya lama ya, yang penting biar durasinya lama, yang penting teman-teman bisa paham gitu. Masalahnya teman-teman, kalau durasi cepat jangan sampai ada yang terlewatkan dan belum dijelaskan gitu. Oke, jangan lupa subscribe-nya teman-teman, tolong bantu channel saya
dengan tekan tombol subscribe-nya, di like juga, di komen jika ada teman-teman belum mengerti, tolong di komen, ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah Bengkel Ode akan menjawabnya sebisa Bengkel Ode dan saya pengetahuan Bengkel Ode gitu. Karena kita di sini sama-sama, saya juga masih banyak butuh pembelajaran teman-teman. Karena kita ini sebagai manusia tidak luput dari kesalahan teman-teman. Karena tiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Oke. Oke. Setelah terpasang baut di manifolnya, jangan lupa untuk selang hawanya pasang di sini. Oke, saya pasangkan dulu teman-teman. Oke, kemudian kita berpindah pasang untuk selang bensinnya. Oke, untuk kerangnya begini mati, begini kerangnya ditutup, kemudian dinaikkan ke atas begini, itu untuk kerang bensinnya mengalir teman-teman. Ada setengah mati pakai tangan lancip. Oke, kita posisikan lagi untuk anunya, silang pembuangannya. Oke, jangan lupa untuk silang hawanya kita pasang lagi teman-teman. Silang hawa mesin ke saringan udaranya. Jangan lupa pula untuk baut di box saringan udaranya kita kancing juga. Oke teman-teman, kita coba starter kosong dulu. Kita coba starter kosong dulu ya. Tujuannya agar bahan bakar masuk di ruang bakar teman-teman. Oke, setelah kita starter kosong, coba kita on kan untuk motornya. Oke, coba kita setel teman-teman. Kita tahan gasnya ya, kita tahan dulu gasnya. Coba kita setel dulu.
Kita masukkan dulu untuk setelan gasnya. Setelan gasnya kita putar ke kanan ya, kita putar dulu ke kanan agar motornya tidak mati. Nah, begini. Kemudian kita putar untuk setelan anginnya. Nah, ini kan motornya sudah mau mati teman-teman. Kemudian pertahankan suara pada saat menutup setelan anginnya ini, pertahankan untuk mesinnya jangan mati teman-teman. Kemudian kita buka perlahan, kita putar ke kiri untuk setelan anginnya pelan-pelan sampai RPM-nya itu mulai meninggi. Kita cari di mana tertingginya itu RPM atau stasionernya ya. Kita buka. Oke, setengah putaran sudah mulai naik teman-teman. Ini satu putaran, kita coba 1,5, apakah masih naik RPM-nya? Oke, di sini teman-teman untuk RPM-nya hanya di 1,5 putaran teman-teman. Setengah, satu. Oh iya, hanya di satu putaran teman-teman. Ternyata hanya di satu putaran. Setengah, satu. Satu setengah. Ya. Oke, untuk motor ini teman-teman, RPM-nya yang naik itu hanya di 1,5. Kalau lewat dari 1,5 sudah tidak mau naik lagi teman-teman RPM-nya. Jadi kalau sudah pas di 1,5 putaran, kita tinggal sesuaikan untuk langsamnya teman-teman atau stasionernya. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, kita coba tarik-tarik tuas gas ya teman-teman. Oke, mantap teman-teman. Coba kita matikan motornya. Apakah motornya gampang bunyi? Oke, coba kita bunyikan tanpa kita tarik tuas gasnya ya. Oke, mantap teman-teman. Untuk setelannya sudah kena. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya teman-teman.